Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya mulai kembali video tentang wawancara-wawancara kita karena beberapa hari terakhir kita lebih kepada vlog-vlog video dan akhirnya kita kembali ke video wawancara. Dan kali ini alhamdulillah sudah berada bersama kita salah satu owner dari usaha rumahan dan sekarang sudah jadi usaha yang cukup terkenal di Kota Palu, yakni owner dari biapong kita. Siapa yang tidak kenal biapong kita? Salah satu varian, salah satu menu biasa dimakan sore dan siang atau pagi, yang kemudian divariatifkan kembali oleh sahabat kita ini. Kemudian dijadikan ada rasa coklat, ada rasa kacang gula, kemudian ada rasa inti ya. yang dicampur dengan durian, dan satu lagi varian terbaru yakni rasa kelor. Masya Allah. Atau kalau biasanya biapong itu warnanya putih, tapi kali ini biapong itu warnanya hijau karena katanya dicampur dengan kelor. Nah, bagaimana wawancaranya? Tunggu dan saksikan setelah yang satu ini. Sekarang kita langsung ke wawancaranya. Bagaimana sih ide biapong kita ini tercipta? Awal mulanya lihat apa? Kan biasa begitu kan? Lihat, oh ini terinspirasi ini. Kalau biapong kita sendiri bagaimana sih awal sampai terinspirasi untuk buat biapong kita ini? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Awal Muzi Rahmat. Masya Allah. Sebenarnya biapong ini sudah lama terjadi. Kami sudah buat biapong ini lama sekali. Cuma karena berhenti, tetapi nanti 2020 ini kami akan membesarkannya, insya Allah. 2020 ini ya, targetnya insya Allah. Karena memang tahun-tahun kemarin sudah pernah buat, cuma tidak terkenal seperti ini. Banyak orang kenal gitu. Ada yang bilang ketika hal yang biasa saja dilakukan, ketika hal yang biasa saja kemudian dikreatifkan, itu akan menarik minat orang untuk membeli. Kalau biapong kita sendiri, kalau tadi katakan kan sudah lama dibuat. Kalau biapong kita ini inspirasinya dari mana? Kenapa harus ada rasa-rasa indah dan sebagainya? Rasa coklat itu kan ada. Iya, memang kemarin kita buatnya itu hanya dua rasa. Itu awalnya kacang gula merah sama kelapa biasa. Inti kelapa biasa itu yang varian biasa toh. Tapi mulai kemarin kita coba dengan durian. Ternyata respon masyarakat alhamdulillah, kami bisa jalankan lagi kelapa durian itu sampai sekarang alhamdulillah. Kalau yang coklat dan terbaru itu kira-kira itu bagaimana ceritanya sampai bisa kira-kira? Sebenarnya ceritanya itu tidak panjang, tidak, awalnya sebenarnya cuma mau coba-coba gitu. Tiba-tiba rasa coklat. Iya. Coklat itu memang kami mau coba supaya, karena mulut orang Palu itu juga suka yang manis-manis gitu. Salah satunya coklat. Apalagi sekarang kan kita campur dengan keju. Jadi coklat keju. Tidak hanya coklat saja tapi ada kejunya di dalam itu. Kemudian si kelor ini yang muncul kelor ini. Tapi respon orang ketika coklat itu bukan ketika respon orang. Respon dijual rasa coklat. Bagaimana responnya? Apakah ramai atau ada yang protes ada bagaimana? Kalau respon alhamdulillah banyaknya itu anak muda. Tapi ada beberapa juga orang tua suka sama coklat itu. Cuma kalau orang tua yang tempo dolo punya itu, masya Allah, itu mereka aneh karena selama ini biapong itu nggak ada itu rasa coklat. Baru ini rasa coklat. Ya, kita mencobanya di Palu. Kemudian kalau segmentasi pasarnya di mana semua? Kan Muji kan ada berdomisili di mana sekarang? Di Garuda. Segmentasi pasar sampai kemana? Palu ini. Nah, kalau Palu Timur, Palu, atau hanya khusus Palu Selatan atau semua Palu? Betul. Kita punya pasar sebenarnya itu kita mulainya itu dari Jalan Garuda. Saya kan sebagai owner dan sebagai kurir juga. Jadi melengkapi dua, owner dan kurir. Saya antar juga ke rumah para pembeli ini, para pelanggan setianya gitu. Awalnya dari Jalan Garuda, tapi saya mulai berkembang ini alhamdulillah di daerah Poboya sudah ada juga salah satu rekan, rekan kurir juga. Rekan kurir gitu. Keluarga
juga di sana. Kalau ditanya lagi persoalan, nah ini juga kenapa namanya biapong kita? Kan biasa biapong toh. Ini apakah penting itu menurut Mujin? Apakah penting itu brand atau bagaimana? Ya, sangat penting sekali. Kalau brand itu kan supaya cepat diingat orang gitu. Kenapa kita pakai biapong kita? Karena ini biapong bukan cuma milik saya, ibu saya yang Oh iya betul. Ini milik ibu baru. ibu saya dan teman keluarga saya di rumah. Tapi biapong ini kita akan berikan kepada seluruh masyarakat Kota Palu gitu. Kenapa sampai ada kitanya? Gitu. Berarti itu hal yang bagus. Kemudian kalau usaha rumahan sudah ada apa, mempekerjakan keluarga lah. Ya. Seperti bawahnya istri, ibu, dan mungkin orang-orang lain. Kayak tadi kan ada dibilang bahwa sudah ada kurir baru di Pogo. Itu kan ibaratnya menggerakkan pekerjaan, melahirkan pekerjaan baru yang seharusnya dilakukan. Kalau produksi sendiri sampai saat ini Biapong kita sudah produksi berapa buah per hari? Alhamdulillah sudah mulai meningkat. Dari awalnya kita kemarin saya pribadi jualan itu hanya sekitar 100, tapi alhamdulillah sekarang kemarin aja tembus sudah 400 biji. 400 biji. Alhamdulillah. Main itu kalau 400 biji Dua orang itu yang jualan itu. Oh iya, 2 orang yang jualan. 400 biji satu hari dibuat. Alhamdulillah. Itu pasti laku. Alhamdulillah atas izin Allah itu. Masya Allah. Luar biasa teman. Jadi jangan menganggap remeh hal kecil. Kalau kemudian laku sebesar itu tentu luar biasa juga penghasilan, pendapatannya bisa. Ini kan Mahmuji kan pekerjaannya sekaligus bekerja di instansi pemerintahan. Iya. Kira-kira gaji dari instansi pemerintahan dan gaji dari Biapong kita kira-kira mana kira-kira paling ini? Masya Allah. Kalau masalah gaji, kalau kita tekuni usaha salah satunya Biapong kita ini, memang gaji lebih besar daripada di instansi. Tapi alhamdulillah dengan saya bekerja juga di instansi dan saya juga menjalankan Biapong kita ini, jadi double gajinya. Alhamdulillah gajinya double. Oh itu teman-teman Liosan yang sulit sekali mengumpulkan uang panai, boleh Masya Allah. sanggup jualan Biapong kita dan kemudian tetap bekerja. Kita lihat sendiri di Palu kan, di Palu itu sudah banyak penjual kue dan apalagi Biapong ini sudah banyak. Apa yang membuat Muji bisa bersaing dengan penjual-penjual itu di tengah banyaknya penjual kue? Kenapa masih Biapong kita? Artinya ketika 400 buah itu berarti banyak. Bagaimana cara Muji bersaing dengan? Ya, saya sebenarnya tidak mau bersaing sama mereka. Saya cuma mau memperlihatkan bahwa Biapong ini bisa jadi solusi cemilan kue untuk masyarakat. Jadi kita tidak bersaing, tapi bekerja sama sebenarnya, membantu mereka juga yang menjual Biapong di luaran sana, karena kita mencobanya melalui online itu. Bisnis online. Oh berarti lihat penjualan online juga. Ketika pemesanan langsung datang. Langsung diantar. Kalau harga sendiri bagaimana harga Biapong kita? Harga Biapong kita ini per bijinya itu kalau teman-teman yang di Palu mau belanja murah datang ke rumah itu 1.000. Ada ininya, ada apa kemurahan harganya ketika langsung ke bekas pembuatan. Kemudian orang kan sekarang kebanyakan membeli apapun itu lewat media sosial. Kira-kira pengaruh media sosial sendiri untuk Biapong kita bagaimana? Wah, luar biasa. Salah satu yang membuat Biapong kita ini dikenal banyak orang, media sosial salah satunya. Salah satunya karena cepat sekali penyebaran informasi Biapong kita. Gitu. Dari video satu ke video yang lain, dan saya suka vlog kemana-mana. Oh iya. Berarti saya sudah lihat setiap di Facebook itu pasti ketika bawa ke instansi pasti kalau instansi ternyata pengaruhnya luar biasa kalau luar biasa sekali itu. Kemudian kalau tadi itu kita kayaknya belum ini tadi jawab. Kalau di Palu sendiri sampai di mana sudah pemasaran? Kalau pasaran ini sesuai pesanan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin saya beberapa hari yang lalu itu saya pernah coba ke Mamboro. Wah itu luar biasa perjalanan. Itu di daerah Lentora di Jalan Moma itu. Jalan Moma itu saya pernah antar ke sana karena saya mengantar ke daerah Citralen di Tondo, dan pemesanan bilang langsung ke Mamboro saja supaya kalau itu kan bagian sana kan, kalau bagian bawah ke sana sampai bagian barat itu kemarin saya barusan antar ke Kabonena, Kabonena sama
Palupi, daerah Palupi gitu. Itu masih kurir sendiri, jalan Oh sendiri. iya, jalan sendiri. Jadi seperti itu teman-teman, jadi masih jalan sendiri. Kemudian persoalan ada tidak ketika makan biapong ini kayak komen, oh ini, atau ada yang negatif? Biasanya pasti itu kan Ya. ada yang positif dan negatif. Kira-kira bagaimana? Ya, kalau masalah komentar itu pasti banyak. Nah, itu apalagi orang-orang yang belum pernah coba. Tapi selama saya, apalagi ini yang kelor ini. Iya, yang kelor Salah satu yang kelor ini. Nanti kita akan perlihatkan. Ini kebetulan ada sudah di bawah. Masya Allah, Coba alhamdulillah. kita Ya, ini ada ini kita bawa alhamdulillah. Disiapkan. ada. Dia punya Jadi produk. kita lihat kan. Nah ini. Masya Allah. Jadi ini biapong kan pada umumnya itu Ya. berwarna putih, tapi ini berbeda. Ini berwarna hijau. Ini sudah ada campuran kelor. Ini kan Ya. kelor asli atau ini? Ya, kelor asli. Atau biasa kan orang tinggal taruh warna hijau dibilang kelor. Ini kelor Tidak, asli. ini kelor asli. Kelor Nah asli. ini yang ditaruh yang kelor. Ini yang ditaruh tidak ditaruh kelor. Tidak ditaruh kelor, Beda original, warna original. hijau. Jadi mungkin ini ketambahannya. Jadi semakin memikat tuh teman-teman yang ingin memesan. Nah kalau teman-teman ingin memesan bagaimana caranya? Cara pemesanannya sebenarnya cuma sekarang ini kita masih melalui WhatsApp pribadi saya, karena saya punya Instagram belum jalan karena masih desain. Nah, WhatsAppnya kemana? ke nomor saya. Iya gitu. Pak. Apa nomor? Nomornya mau minta, masya Allah. Nomornya itu 0852 1414 3493. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kalau Oh memesan. iya, tadi juga masih ini kita tanyakan. Kapan aku boleh? Kapan kira-kira usaha ini kemudian mulai berjalan? Berjalan ini bulan kemarin, Februari awal kita mulai. Oh, Februari awal, Baru sebulan. Sampai yakin bahwa usaha ini akan besar nanti bagaimana? Saya yakin sekali. Kenapa? Karena progresnya cepat gitu. Progresnya cepat dan peminatnya sudah mulai kelihatan, mulai banyak. Jadi saya yakin di bulan puasa juga nanti itu pasti akan ada itu pemesan-pemesan biapong kita ini. Apalagi yang kelor itu untuk kesehatan tuh. Salah satu untuk kesehatan. Nah, ini juga ketika sudah laku dan lain sebagainya. Bagaimana respon para pembuat yang ada di rumah, keluarga kan? Ini luar biasa penjualan atau bagaimana? Responnya orang rumahan kan? Orang kan bilang ketika sesuatu yang kita bikin laku itu kan semakin semangat. Bagaimana responnya? Ini kan muji biasa semangat. Kalau yang di rumah bagaimana kan? Ya, di rumah juga semangat karena mereka saya motivasi gitu. Berarti ini ada bakat-bakat Masya Allah. seperti Iya, kita akan motivasi mereka. Kenapa? Karena bukan sekedar jualan, tapi berbagi gitu. Jangan berpikir laku. Yang difikirkan itu bagaimana manfaatnya itu untuk masyarakat gitu. Iya. Laku itu urusan belakang, karena laku itu Allah yang tentukan. Jadi kita ikhtiar. Ya, ikhtiar. Jadi ada orang yang bilang ketika kau melakukan sesuatu karena diniatkan baik, ikhtiar dan doa itu penting. Kalau hanya berharap Allah saja tanpa ada ikhtiar tidak juga. Ya, betul. Tapi ketika kau padukan antara dua Ya. itu, nah itu baru ikhtiar. Kayak tadi kita dengar bersama bahwa Mahamuji ini sudah mengantarkan sampai ke Tondo, ke Tondo, Ya, ke ke Namboro dan ke Palbar, itu kan bagian dari ikhtiar. Ya. Nah, mungkin ikhtiar itu yang jadi sekarang bahwa sampai ratusan pembuatannya dan lain sebagainya. Nah, apakah menurut Muji sendiri ini untuk teman-teman di luar sana, bagaimana seharusnya memulai usaha? Apakah modal besar atau bagaimana? Iya, sebenarnya usaha itu tidak perlu modal besar. Yang penting kemauan dulu. Gitu. Kemarin kami memulai ini cuma bermodalkan beberapa juta saja, sejuta lebih. Kalau tidak salah kemarin. Artinya modalnya sejuta ya? Sejuta. Tidak terlalu besar sebenarnya modalnya, tetapi keinginan, kemauan itu harus kuat gitu. Walaupun modal ratusan juta, tapi kalau malas-malas juga seperti itu. Iya. Kalau meskipun modal 20 juta atau 80 juta, tapi kalau kau juga malas-malas tentu tidak. Iya, ini. betul. Nah, saya juga kemarin kenapa tertarik mewawancarai Mahamuji itu karena semoga mungkin teman-teman pusing mencari usaha apa atau mulai usaha bagaimana, sehingga saya datangkan salah satu pengusaha biapong kita ini untuk datang sini supaya teman-teman yang tadinya sulit untuk membuat jalan usaha dan memulai usaha itu bisa mungkin termotivasi lewat cerita-cerita ini. Kalau ditanya lagi prospek ke depan biapong kita mau kemana?
Untuk sekarang kita masih fokus ke kota, daerah kota Palu. Tapi insya Allah kedepannya kita akan daerah-daerah luar kota Palu juga kita bisa akan masukkan, karena insya Allah lagi menunggu juga desain logo gitu. Insya Allah desain logo akan cepat selesai dikerjakan. Sepenting apa logo menurutmu? Ya penting sekali karena itu salah satu alat supaya kita punya usaha ini bisa terkenal, itu salah satu logo, itu brand gitu. Atau ke depan ada lagi produk tidak yang mau dikeluarkan oleh Biapong kita? Uh, Atau namanya diganti atau masih Biapong kita? Untuk sekarang kami masih fokus ke Biapong kita, karena akan banyak nanti varian-varian Dari Biapong. dari Biapong kita. Nanti mungkin kita akan coba, siapa tahu buah naga bisa kita buat jadi Biapong. Nah itu siapa tahu itu bisa dibuat. Ini cukup harus ditunggu-tunggu. Insyaallah. Buah naga ingin dijadikan Biapong dan lain Biapong. sebagainya. Semoga ini kalau Mujira sendiri kan sudah sampai 400 itu, ini kira-kira membantu tidak perekonomian keluarga? Ya alhamdulillah, kalau dengan lakunya Biapong ini sampai 400 itu bisa membantu ibu saya juga, karena ibu saya itu memang masalah dapur kurang juga gitu, walaupun ayah saya bekerja di instansi juga, tapi karena ya seperti itu namanya rumah tangga, kami bertiga, baru saya sendiri yang menikah, masih ada 2 yang belum menikah, adik saya. Tapi dengan Biapong ini sehari-hari itu bisa terpenuhi. Apalagi saya tunggu gajian bulanan itu. Kita kan harian ini yang dibutuhkan karena punya anak 2, masya Allah. Jadi Mahamuji ini adalah seorang ayah yang sudah punya 2 orang anak. Siapa semua anak lain? Masya Allah, anak saya yang pertama itu Abdurrahman. Jadi dipanggilnya Abu Abdurrahman. Itu Facebook saya itu. Al-Kaili. Nah, anak yang kedua? Anak yang kedua itu Muhammad Al-Fatih. Ini adalah salah satu tokoh penakluk Konstantinopel. Masya Allah. Selanjutnya, kalau ditanya lagi harapan-harapan ke depan yang belum dicapai, yang ingin dicapai. Kalau harapan, mudah-mudahan Biapong ini bisa masuk ke hati masyarakat, itu harapan. Masuk, bukan cuma sekedar di luar, tapi masuk ke dalam, bisa menjadi menambah makanan, varian makanan, tapi juga masuk dalam hati. Setelah itu kita akan membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, atau menerima orang-orang yang mau menambah penghasilan, yang masih menganggur, apalagi di Palu ini masih pengangguran masih banyak juga. Itu termasuk saya. Wah, masya Allah. Saya pengangguran Pak. Tapi youtuber ini. Setelah itu, salah satunya juga mau memperlihatkan bahwa Biapong ini salah satu cemilan enak gitu. Karena banyak orang kan cuma sekedar makan Biapong, setelah itu selesai. Tapi tidak ada dikenal siapapun toh. Nah, tapi dengan Biapong kita insya Allah kita akan memperkenalkannya itu. Apalagi ada yang kelor tadi itu insya Allah toh. Kau rencana ke depan untuk buat buka outlet? Masya Allah. Maksudnya outlet kan sekarang masih di otomatis di Garuda kan? Di Garuda. Otomatis ketika orang mau beli ke jauh. Ada tidak ada mau buka outlet 1 atau 2 atau 3 outlet di kota Palu? Kami sudah bercerita dengan teman-teman, dengan salah satu ibu saya dan 3 anggota kan kami berlima menjalankan usaha ini. Ini orang gitu. Jadi rencana memang kita akan masuk ke beberapa tempat penjualan kue, nitip maksudnya nitip. Jadi nanti untuk tempat titipan kue itu, di situ nanti kita taruh boxnya, di situ ada tulisannya Biapong kita dengan varian rasa. Mungkin untuk orang-orang yang datang ke situ langsung beli aja di situ. Jadi solusinya seperti itu nanti untuk yang tidak sampai kita antarkan, karena ada banyak juga yang mengeluh lambat dan mungkin tidak sampai kuenya di rumah. Masya Allah. Insya Allah. Oke, sepertinya diskusi kita semuanya ingin lebih panjang. Tapi mungkin Mahamuji ini kan juga bekerja, Ya. sekaligus mungkin jadi kurir, jadi kesibukannya cukup luar biasa. Dan terima kasih karena hari ini Mahamuji mau Terima berbagi kasih dengan banyak. teman-teman yang ada di luar sana, sehingga semoga diskusi kecil-kecilan ini mampu menginspirasi kita semua. Dan yang paling penting, komen di bawah ini jika umpamanya kita harus diskusi lagi dengan Muji, dengan dia yang nantinya sudah lebih bagus dari ini. Semoga saja dan semoga usahanya lancar.
Kemudian kalau memang melakukan pesanan silakan di nomor HP tadi Ya. atau juga di langsung ke Facebooknya. Siapa Facebooknya? Facebooknya Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman Al-Kaili. Jadi bisa memesan ke sana. Semoga usaha kami banyak semakin bagus dan kemudian semoga semakin berkah. Oke, saya Jorifal dan Wal Muzirahman. demikian tadi diskusi kita. Semoga diskusi ini memberikan manfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman di luar sana yang masih mau memulai usaha semoga diskusi menginspirasi untuk memulai usaha. Saya Jorifal, terus berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.